Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Sering saya mengatakan bahwa diri kita itu terdiri dari 3 bagian: badan, jiwa, dan roh. Dan badan ini memang membatasi kita, karena kita lebih besar dari badan kita. Tetapi juga badan kita ini sangat penting, karena menjadi ekspresi dari diri kita yang besar itu. Seperti bahasa Indonesia, itu besar sekali. Kita tidak pernah melihat bahasa Indonesia. Baru kita melihat bahasa Indonesia kalau saya mulai menulis. Nama saya Romo Rajabana. Nah, bahasa Indonesia baru kelihatan. Apakah nama saya Romo Rajabana adalah keseluruhan bahasa Indonesia? Bukan. Tetapi menjadi ungkapan dari seluruh bahasa itu terungkap dalam kalimat tadi. Itu seperti badan kita. Kalau tidak ada badan kita tidak bisa menyadari juga kesadaran akan roh yang begitu besar. Maka badan juga penting. Hanya memang kita tidak boleh membatasi diri kita hanya seluas badan kita. Itu persoalannya. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak menghargai badan kita. Badan kita itu penting sekali. Di dalam badan kita itulah terungkap seluruh kesadaran kita. Badan kita ini juga merupakan puncak dari seluruh evolusi. Karena evolusi ini berujung pada kita, manusia, yang berbadan ini. Maka badan kita itu penting sekali. Di dalam badan kita juga terekam seluruh sejarah nenek moyang kita. Di mata saya ini ada mata mama saya. Di hidung saya ini ada hidungnya bapak saya. Ada rambutnya nenek saya. Seluruh generasi terekam di dalam diri saya. Maka penting sekali menghargai badan kita sendiri. Persoalannya adalah seringkali kita kurang bisa memahami betapa bernilainya badan kita. Dan karena itu kita kurang menghargainya. Seringkali kita kurang memperhatikan. Bahkan seringkali kita tinggal pergi. Badan kita di mana, pikiran kita kemana. Kasihan badan kita itu. Badan kita juga seringkali tidak diperhatikan. Sudah lelah, ingin istirahat, kita tetap masih bekerja. Memaksa diri. Kita juga sebetulnya sudah kenyang, tapi terus makan. Badan kita berteriak, tidak didengarkan. Sebetulnya kalau mau mulai mencintai diri kita sendiri, mulailah dengan menghargai badan kita, mencintai badan kita sendiri. Bukan memprotesnya. Ini rambut saya kok putih, gimana caranya, saya tidak senang, wah harus dicat. Itu tanda tidak cinta juga sebetulnya. Saya seringkali sambil bercanda mengatakan kepada orang yang bertanya kepada saya, Romo kenapa rambutnya nggak dicat? Dan saya mengatakan, dicat gimana? Nunggu putih ini lama, udah datang malah dicat. Respect and love terhadap badan kita sendiri. Bukan memprotesnya. Waduh, alis saya ini kok nggak naik ya, harusnya naik, kok turun, gambar sampai naik-naik. Supaya kelihatan galak. Menghargai, mencintai badan kita itu bisa dengan cara yang lebih baik. Pertama, sering dikunjungi. Sering pulanglah ke rumah. Pikiran kita jangan kemana-mana. Duduk sebentar, 10 menit. Menyadari badan. Kemudian berterima kasih. Aduh, kaki, terima kasih kamu telah membawa aku kemana-mana.
Maaf ya, kamu lelah. Tadi shopping balik sana, balik sini, akhirnya ndak beli apa-apa. Maaf ya. Respect, berterima kasih dan meminta maaf. Mencintai diri kita juga mulai mencintai dengan apa yang kita makan. Kalau sudah kenyang, cukup. Dan kalau bisa makan yang memang dibutuhkan tubuh kita, supaya bisa bekerja dengan baik. Jangan terus-menerus menumpuk dengan gula, dengan lemak, dengan racun, yang membuat badan kita ini tidak bekerja dengan baik. Mencintai diri pertama-tama dengan mencintai badan juga. Kita makan apa yang sungguh perlu kita makan. Dan juga jangan dibebani dengan stres. Kita bisa duduk sejenak, menikmati kesegaran, kelegaan, merasakan ketegangan di mana-mana, di dahi, di leher, di bahu, dan coba lepaskan. Lepaskan. Pikiran-pikiran yang terus mengganggu, terus lari kemana-mana, jangan diikuti. Kembali ke badan kita. Syukuri. Rasakan. Betapa kita bersyukur mempunyai badan yang sehat. Juga jangan dibebani dengan lemak yang terlalu berat. Kasihan. Kalau memang tidak perlu makan, jangan terus makan. Supaya istirahat juga lambung kita ini, usus kita ini. Minum air putih yang banyak, supaya proses metabolisme lebih lancar, supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Bergerak, jalan kaki, jangan duduk terus. Itu juga penting. Juga jangan terus-menerus di depan komputer, main game, bekerja sampai lelah. Kasihanilah badan kita. Maka kalau kita mau mulai mencintai diri kita sendiri, mulailah mencintai badan kita. Dengarkan teriakannya. Meminta maaflah atas kekejaman yang telah kita lakukan, penyiksaan yang terus-menerus sering kita jalankan, dan bertobat. Lepaskan beban-beban, supaya lega, supaya ringan. Karena badan kita itu tempat Roh Kudus bertahta, tempat kesadaran, ekspresi dari semesta, warisan catatan sejarah yang begitu bernilai. Kita hargai, apalagi masa berlakunya hanya sekitar 70-80 tahun. Jangan kita rusak, jangan kita boroskan dengan berbagai macam beban. If you love yourself, start with loving your body. Kalau Anda sungguh ingin mencintai diri Anda sendiri, mulailah dengan mencintai badan Anda secara benar. Jangan diprotes terus, jangan diabaikan, jangan ditinggal pergi, jangan terus diberi beban. Kalau ada beban, cobalah dilepaskan. Dengarkan teriakannya. Kalau perlu istirahat, istirahat. Kalau perlu minum air putih, minum air putih. Kalau sudah penuh, tidak usah makan lagi, istirahat. Supaya badan kita juga merasa nyaman. Dan dari situlah saya merasa satu antara pikiran, perasaan, badan, dan kesadaran. Dan kemudian kita bisa menikmati kehidupan ini secara penuh. Karena Tuhan juga mencintai badan kita. Bahkan Tuhan mengambil badan manusiawi menjadi manusia karena saking cintanya. Supaya bisa menyelamatkan kita, jiwa, raga, dan badan, dan rohani. Tuhan juga tetap mencintai kita di dalam diri kita. Maka handle yourself with care. Love yourself. Respect your body. Dan terus-menerus memuji Tuhan dengan menggunakan tubuh kita. So handle yourself with care because you are loved.
Tuhan memberkati.